Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul huri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin ibu-ibu jamaah rahmatullah, ketika membahas tentang ayat di dalam surat Al-Asr yang merupakan ciri orang-orang yang tidak akan merugi, yakni membahas tentang tawasau bil haq, yakni saling menasehati dalam kebenaran. Itu ulama menjelaskan salah satunya adalah ketika kita saling memotivasi di dalam melakukan kebaikan. Ketika panjenengan saling memotivasi dalam urusan kebaikan, maka itu bagian dari pelaksanaan tawasau bil haq. Sehingga ketika kita misalkan melihat ada putra-putri dari saudara kita yang berangkat ke pondok misalkan, panjenengan dukung dengan motivasi kepada dia, diberikan support, itu bagian dari upaya untuk menegakkan tawasau bil haq. Panjenengan yang memberikan support pada saudara kita yang melakukan ibadah, itu juga bagian dari menegakkan tawasau bil haq. Termasuk hari ini insyaallah jenengan yang hadir memberikan support, memberikan sebuah motivasi baru di atas motivasi yang sudah ada bagi saudara kita yang mau berangkat umroh, maka insya Allah ini juga bagian dari tawasau bil haq. Maka semoga jenengan yang sudah hadir hari ini, yang sudah berikhtiar untuk meluangkan waktu, meluangkan tenaga, berbagai sumber daya, ada yang datang bawa tikar, ada yang datang. Jadi jenengan yang sudah berikhtiar dengan berbagai sumber daya, ada yang bawa kue tadi ya, ada yang bawa nasi, ya, bawa soto. Semoga itu semua menjadi bagian dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari kita menegakkan tawasau bil haq, memotivasi, mensupport saudara kita yang mau berangkat umroh, dan semoga ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tema kita kali ini adalah sebagai bekal bagi yang mau berangkat umroh khususnya, dan umumnya bagi yang sudah pernah umroh, pernah haji, bahkan yang belum, yang kita doakan semoga Allah berkenan memudahkan kita semua kelak umroh dan haji. Hadirin, tema kita adalah jangan hanya sampai ke Mekah, tapi sampailah kepada Allah. Hadirin, ada sebuah pertanyaan penting yang perlu kita jadikan sebuah renungan. Pertanyaan adalah, kita ini pergi ke Mekah untuk apa sih? Dalam ibadah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah pertanyaan reflektif.
kita perlu merenung. Jangan sampai kita lupa ada sesuatu yang lebih penting yang harusnya kita capai. Hadirin, Mekah adalah tujuan perjalanan, tetapi Allah adalah tujuan ibadah. Mekah memang adalah tujuan perjalanan. Siapapun pasti ingin ke sana. Siapapun pasti ingin bisa nyampe di kota Mekah Madinah. Itu sebuah kebaikan, tapi jangan lupa di atas itu semua bahwasanya Allah adalah tujuan ibadah. Artinya kalau ke Mekah itu sudah kebaikan, tapi jangan cukup hanya Mekah. Jadi harus koreksi diri kita, harus renungkan ketercapaian target kita. Ukurannya adalah seberapa kebaikan, seberapa kedekatan kita pada Allah yang terbangun dengan ibadah kita. Hadirin, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan perjalanan fisik, tetapi lupa mempersiapkan perjalanan hati. Kita fisik berangkat, tapi jangan sampai kemudian hati lalai. Karena sungguhnya tadi Mekah adalah tujuan perjalanan, tetapi jangan lupa Allah adalah tujuan ibadah. Hadirin, umroh bukan wisata religi, melainkan ibadah dan kesempatan mendekat kepada Allah. Jenengan yang pada tindak umroh, ayo kita renungkan ini. Bahkan yang sudah pernah tindak umroh, kita renungkan juga seberapa besar kedekatan kita yang sudah kita bangun dengan umroh itu, seberapa besar. Maka ketika kita bicara tentang target-target dalam umroh, harusnya pulang umroh itu harus semakin dekat dengan Allah. Karena umroh adalah rangkaian ibadah mendekat kepada Allah. Hadirin Allah, ada 3 tips penting yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga tambahan bekal untuk yang mau tindak umroh, dan mungkin menjadi refleksi tambahan bagi yang sampun pernah tindak umroh dan haji, dan juga menjadi tambahan informasi teman penyemangat bagi yang mau berangkat, yang insya Allah sudah berencana, dan semoga semua mohon dimudahkan Allah untuk berangkat haji dan umroh. Hadirin, ada 3 tips penting. Yang pertama adalah bersyukurlah. Hadirin, jangan sampai lupa dengan syukur. Ada beberapa alasan penting. Ketika Allah memberikan kita kesempatan bisa berangkat umroh, itu sebuah kesempatan langka. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Betul, betul. Ada orang yang sudah nabung lama, gitu kan? Ada orang nabung lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun nabung. Giliran mau berangkat, sakit misalkan, atau uangnya hilang misalkan. Artinya tidak jadi dia berangkat. Tapi ada yang belum rencana, tiba-tiba sudah anaknya yang dorong. Wisma berangkat mah, beres. Kira sih 30 juta alam atau 30 aja gitu. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan bisa tindak umroh, itu sadari bahwasanya tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Maka banyaklah bersyukur. Hadirin, termasuk juga bahwasanya sadari ketika kita sudah menerima nomor paspor, nomor visa sudah keluar semua, maka sadari bahwasanya sudah terbuka pintu besar untuk kita memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Hadirin, pernah kita diskusikan juga di kajian kita ini, insya Allah masih ingat barangkali, apa yang sih harus kita kejar di dalam kehidupan kita ini? Apa yang harus kita kejar, Bu? Ampunan Allah dan amalan-amalan utama.
Itu harus kita kejar. Di dalam Al-Quran dijelaskan di mana? Surat Ali Imran 133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah, bersegeralah untuk meroleh dua, ampunan Allah dan surga. Bagaimana mencapai surga? Kita perbanyak amal-amal soleh, amal-amal utama dalam kehidupan kita. Maka ketika panjenengan sudah mendapatkan nomor paspor, nomor visa, sudah disampaikan tiketnya sudah siap, semua siap, maka bersyukurlah karena terbuka kesempatan untuk beroleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Kenapa? Ingat, ketika di Tanah Suci kita mendapatkan kesempatan besar. Apa itu? Yakni mendapatkan kesempatan sholat di tempat istimewa. Sholat di Masjidil Haram berapa dapatnya? 100.000 kali dibanding sholat di tanah air. Bayangkan, dengan sekali sholat di sana itu pahalanya 100.000 kali. Makanya ada orang yang ya walaupun itu salah ya, saat pulang dari umroh lu gak sholat, wis sosok nang kono ya tentu itu salah. Siapa sih ngajari kudu ini? Gak ada. Anggapannya sudah surplus di sana sudah. Ya Allah, tentu kesalahan. Hadirin, Masjid Nabawi 1000 kali, Bu. Kalau Masjid Al-Aqsa 500 kali dibanding sholat di tanah air. Maka kalau panjenengan sudah mendapatkan nomor paspor, nomor visa, sudah clear semua, sudah siap berangkat, bahkan diingatkan para pembimbing kita kurang 1 hari lagi. Sudahkah panjenengan sujud syukur? Sudah syukur? Sudah? Jika belum, nanti setelah ini sujud syukur. Alhamdulillah. Tidak banyak yang dapat seperti panjenengan. Ini bagi yang mau tindak umroh. Dan ini kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan amal-amal istimewa di sana. Maka hadirin Allah, banyaklah bersyukur. Kenapa? Karena memang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang istimewa ini. Hadirin, ada catatan penting di dalam nasihat ini terkait tentang fadilah sholat di tempat yang istimewa ini. Boleh dibaca, mungkin ada boleh. Ini Bu, kayak nah, nusai. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa keutamaan ini berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Meskipun terdapat rincian khusus untuk sebagian ibadah tertentu. Selain itu, kelipatan pahala ini menunjukkan besarnya karunia Allah. Namun, kualitas sholat seperti keikhlasan, kekhusyukan, dan kesesuaian dengan sunnah tetap menjadi faktor utama diterimanya amal. Baik. Hadirin, di sana besar pahalanya, Bu. 100.000 kali lipat, 1000 kali lipat, 500 kali lipat kalau Masjid Aqsa. Itu kesempatan luar biasa. Tetapi jangan lupa harus dipastikan ibadah kita memang benar-benar maksimal tentang keikhlasannya, kehusyuannya, kesesuaian dengan tuntunan. Makanya alhamdulillah kalau kemarin ada pelatihan sholat kan kita ya, pelatihan sholat dulu. Jadi memang kita ingin memastikan bahwasannya semua yang mau berangkat itu benar-benar ibadah sholatnya sudah paham. Gimana sih cara merapatkan barisan? Bagaimana sih ketika kita sujud, ketika ruku? Kenapa? Karena sayang loh. Di sana dilipat gandakan 100.000 kali loh. Nah, kalau ibadahnya nggak begitu jelas, kan sayang sekali.
apanya yang mau dilipat gandakan gitu kan? Sayang sekali. Makanya alhamdulillah di grup kita mau berangkat umroh ini dilatih sholat dulu. Ada pertanyaan kemarin, Ustaz berangkat lagi kapan? Saya bilang Desember. Desember kapan? Entah tahun biro Desember. Doakan semoga bisa berangkat lagi. Okay. Saya doakan jenengan semuanya yang sudah pernah tindak haji dan umroh bisa berangkat kembali. Yang belum, semoga Allah mudahkan bisa juga berangkat haji dan umroh. Kita berikhtiar kalau bisa itu satu pesawat itu apa? Jamaah wah luar biasa, masya Allah, luar biasa. Nyampe di sana bisa reunian makan soto berjamaah. Hadirin, nah maka ketika bicara tentang fadilah-fadilah ibadah yang sangat besar, persiapkan. Jenengan mumpung masih ada waktu, persiapkan, belajar lagi. Sholat kemarin kayak apa ya, harus bagaimana. Termasuk kondisi fisik dikuatkan Bu. Nanti ada namanya tawaf. Tawaf ini luar biasa loh. Jadi tawaf itu kalau rangkaian umroh itu memang ada tawaf sendiri. Tapi ketika jenengan masuk ke Masjidil Haram kan tidak ada sholat tahiyat masjid, tapi tawaf jenengan, tawaf sunnah. Itu banyakin Bu. Itu pas doa-doa itu diijabah Allah. Sayang loh kalau kemudian tawaf itu kemudian tidak kita lakukan, mumpung di sana. Karena tawaf ini tidak bisa kecuali di sana Bu. Tidak bisa yang ganti di Bangsal misalkan, nggak bisa. Jadi harus di sana. Nah, mumpung di sana banyakin. Rencanakan kekuatannya dihimpun. Kalau perlu sangu jamu, kan? Jamu dok banyak dikuatkan. Sekali lagi itu kesempatan gitu, mumpung di sana. Nah, hadirin Allah ini. Jadi kita perlu banyak bersyukur karena Allah memberikan peluang ini kepada kita. Nah, hadirin, syukur kita itu akan mengundang nikmat Allah yang lebih besar. Syukur kita itu akan mengundang nikmat Allah yang lebih besar. Apa diambilkan air hangat? Betul. Ada air hangat belakang diambilkan. Nah, syukur itu mengundang nikmat Allah. Ini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Monggo boleh baca Bu. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah dawuh di situ. Kalau kamu dikasih nikmat, terus kamu syukuri, Allah tambah lagi. Jadi setiap nikmat yang kita syukuri, itu sesungguhnya adalah langkah kita mengundang nikmat Allah yang lebih besar lagi. Dengan yang sudah diputuskan untuk berangkat umroh, sudah tersiapkan semuanya, bekal-bekal siap, sangu-sangu double-double, Masya Allah. Anaknya 5, semuanya ngoni. Waduh, mana coba? Iya. Iya, luar biasa itu. Sampai kemarin menyampaikan, Ustadz, kalau sangu kebanyakan gimana? Oh, gampang Bu, Andi ngabiskan, nanti saya bantu ngabiskan. Maka setiap nikmat yang besar itu, kalau yang syukuri, akan bertambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, hadirin,
Maka poin pertama tadi, syukur. Tidak semua orang dapat seperti yang panjenengan dapatkan sekarang. Yang kedua, terbuka peluang besar untuk mendapatkan ampunan dan pahala tadi yang tidak dapatkan orang lain. Ditambah lagi, syukur itu memang mengundang anugerah dari Allah yang lebih besar lagi. Hadirin Allah, maka bersyukurlah. Ini adalah poin pertama di dalam kita mempersiapkan diri agar tidak hanya mencapai Mekah, tapi mencapai Allah. Insya Allah. Hadirin, sempurnakan syukurmu. Dalam pembahasan syukur, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dawuh bahwasannya syukur itu ada 3 dimensinya, Bu. Kalau panjenengan ingin menyempurnakan syukur, maka 3 dimensi ini dilengkapi. Apa itu? Pertama, dimensi lisan. Dimensi lisan, perbanyak muji Allah. Jenengan yang sudah diputuskan berangkat umrah besok, sudahkah perbanyak zikir muji Allah? Sudahkah kita menyampaikan alhamdulillah, alhamdulillah atau masya Allah? Terus ulang-ulang. Karena itu memang harus kita lakukan. Luar biasa loh yang panjenengan dapatkan ini, gitu kan? Maka syukuri dengan perbanyak memuji Allah. Ini lisan. Yang kedua adalah hati. Menerima dengan hati yang penuh cinta. Hadirin, ini tantangan sebenarnya juga. Kenapa? Karena ketika bersyukur dengan hati, itu bukan kemudian kita bicara alhamdulillah dalam hati, bukan. Tapi bagaimana menerima nikmat Allah ini dengan penuh cinta. Husnudon kepada Allah. Maka yang berangkat umroh besok, hindarkan hati-hati yang gampang gak terima itu. Kok ngene LP ini? Kok ngene kopere? Sembarang kok ngene. Syukur, jenengan sudah luar biasa loh, dapat luar biasa sudah. Bayangkan coba. Siapa yang ngepaskan pas jenengan mampu bayar, pas jenengan sehat, pas ada yang ngurusi, coba tak. Jenengan punya duit, badannya kurang sehat, nggak jadi berangkat. Jenengan punya duit, sehat, yang ngurusi nggak ada. Bayangkan, Bu Evi hadir bukan Bu Evi? Hadir. Ada, Bu Evi? Oh iya. Lu kalau nggak ada yang ngurusi, gimana coba? Jadi berangkat, nggak berangkat. Maka bersyukurlah. Nah, terima dengan hati yang penuh ridho, penuh cinta bahkan, Bu. Maka saya pesankan yang mau berangkat umroh, hindarkan sudah hati-hati yang gampang protes, ya. Melihat ikan, kok daging untong ini. Lang di Mekah jalukane iwak tahu, angel golekane. Angel golekane. Iya. Mungkin ada, tapi tahunya pasti beda dengan tahu kenanten kan itu. Iya, sudahlah diterima sudah di sana. Makanya ada satu nasihat ya. Ada satu nasihat dari salah satu guru kami itu kalau turun dari pesawat, jenengan langsung minta pada Allah. Menghadap kiblat, minta sama Allah, ya Allah, mudahkan urusanku ketika di tanah suci ini. Jadi kalau panjenengan nanti turun dari pesawat, menghadap ke arah Ka'bah, terus minta sama Allah, ya Allah, mudahkan urusanku selama di tanah suci. Urusan kita kan banyak. Cocok apa enggak dengan makanan itu kan di sana 10 hari loh Bu, terus jenengan nggak 16 tuh ya apa terusan kok mboten dahar Bu, kepinginnya tempe usap angel pun tempe sudah saonoe di dahar asalkan halal mawon. Iya belum turun. Nah iya, mau di Mekah nyari wak kelotok angel kan? Angel sudah. Nah, belajar apa? Menerima dengan hati yang penuh cinta. Semoga yang hadir hari ini diberikan Allah sempurna ibadahnya semua. Hadirin rahimakumullah, syukur dengan hati. Nih, yang ketiga adalah syukur dengan amal.
syukur dengan amal perbuatan. Hadirin, banyakin taubat. Nih, sudah banyak taubat sampai hari ini, Bu? Insya Allah, banyak istighfar. Kemarin ada tips juga kan, termasuk taubat. Di dalam taubat ini kan, kalau urusan dengan manusia minta maaf. Sempatkan, Bu. Mungkin kita pernah menyakiti tetangga misalkan, minta maaf. Kalau dia masih susah maafkan, jangan minta maaf sambil dibawakan semongko gitu. Wah, iya, bawakan bengkuang, rong kilo gitu kan. Minta maaf. Jadi kita serius minta maaf gitu kan. Namanya pernah salah kok, iya kan? Nah, banyakin taubat. Kenapa? Karena nanti, Bu, di sana itu nggak dapat itu ampunan ketika umroh itu, karena ada syaratnya. Majtuni batil kabair. Fungsi untuk menghapuskan dosa umroh itu syaratnya ada, yaitu adalah ketika kita sudah meninggalkan dosa besar. Nah, dosa besar itu diantaranya ghibah. Kayak enak ini ngomong. Maka minta maaf, ya kan? Nyakiti tetangga, nyakiti teman, minta maaf. Maka nanti hadirin, ini mumpung kumpul semua, kemarin sudah disetting sama pengurus. Setelah ini kita saling memaafkan, gitu gitu. Terutama yang mau umroh, nanti bisa kumpul di depan sini, yang lain nanti bisa bareng-bareng kita bersalaman saling memaafkan. Loh Ustaz, gak pernah nyalai kok, katamu. Maka saling memaafkan. Nah, kemudian memperbaiki kualitas ibadah. No. Jadi, ayo, semakin kesini, semakin mau berangkat, harusnya ibadah semakin kuat, semakin bagus, no. Semakin mau berangkat, kok telat terus sholat ini. Apa yang salah? Dibenahi. Kenapa? Karena ini sebagai syukur, sebagai syukur, sempurnakan syukur kita. Termasuk perbanyak amal soleh. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah. Sudah, ini yang poin pertama. Yang kedua, tips kedua adalah sempurnakanlah karena Allah. Hadirin, ini di dalam kaitan pelaksanaan ibadah nanti. Alhamdulillah sudah belajar manasik, sudah. Yang masih kurang jelas nanti boleh komunikasi. Nanti Jabri juga boleh, insya Allah apa yang kurang jelas panjenengan tanyakan. Karena saya mendapat amanah sebagai pembimbing, saya akan pastikan insya Allah panjenengan sudah clear semua. Apa sih yang kurang jelas? Gitu kan. Ada pertanyaan kemarin Ustadz, kalau ihram itu boleh nggak pakai celana? Ya nggak boleh lah, gitu kan? Nggak boleh. Kalau ihram itu laki-laki itu maksudnya laki-laki. Langsung melorok, langsung laki-laki. Nggak boleh. Nah, ada ukuran darurat ketika memang harus pakai pampers misalkan itu. Tapi harus dipastikan benar-benarkah itu darurat untuk dia. Kalau masih bisa, kan paling jalan berapa lama itu kan? Kalau emang nggak bisa jalan dengan sekarang ada kursi roda, ada mobil-mobilan itu kan ada ya. Intinya sempurnakan, Bu, mumpung di sana. Ibadah umrohnya sempurnakan. Apa yang kurang sempurnakan. Oke. Jadi mumpung di sana, karena nggak bisa lagi kecuali di sana, ya. Nah, maka sempurnakan karena Allah. Nah, hadirin, termasuk di dalam hal ini adalah kesempurnaan ibadah kita. Itu adalah ruhnya ibadah ini apa? Setelah pulang dari umroh itu kita ini dapat apa sih sebenarnya? Tadi yang di pertama-tama tadi. Apakah hanya sekedar ke Mekah ataukah ada sesuatu yang berubah dalam diri kita? Maka pertanyaan ini perlu kita camkan, Bu, pertanyaan ini. Setelah pulang dari Mekah, apa yang berubah dalam hubungan kita dengan Allah? Dan dengan yang sudah pernah ke Mekah, itu harusnya ada perubahan. Apa sih perubahannya? Yang kedekatan dengan Allah. Karena umroh itu, haji itu adalah sarana mendekat kepada Allah. Mestinya kalau saya pernah melakukan itu, lebih dekat dong. Hadirin, maka mari kita renungkan.
ketika pulang dari Mekah, apa yang mestinya berubah dalam hubungan kita dengan Allah? Sudahkah kita semakin tanggap dengan panggilan Allah? Jangan sampai pulang dari umroh, sholatnya tetap aja, tetap carry maksudnya. Apa yang salah ya? Ya Allah. Nah, dalam Al-Quran ada tentang buah kesungguhan ini. Mari jadikan renungan kita dalam hal ini. Al-Ankabut ayat 69. Monggo, Bu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah, hadirin, Allah sampun dawuh, bagi mereka yang bersungguh-sungguh Allah akan kasih kok jalan untuk mendekat kepada Allah, jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Itu akan dimudahkan, Bu. Tapi butuh sungguh-sungguh. Maka kalau tadi kita ingin tidak hanya sampai ke Mekah saja, tapi kita ingin lebih dekat dengan Allah, maka kesungguhan kita akan dijawab oleh Allah kok. Akan dijawab nanti itu. Asalkan kita sungguh-sungguh. Hadirin, apa yang kita lakukan sebagai kesungguhan kita pada Allah? Ada beberapa indikator, ya, sekaligus indikator, sekaligus target agar kita semakin sungguh-sungguh. Apa indikator sampai pada Allah itu? Hadirin, yang pertama adalah hati semakin mengenal Allah. Mestinya ketika pulang dari umroh itu kita semakin kenal sama Allah. Semakin kenal sama Allah itu maksudnya gimana? Semakin yakin Allah itu memang ada ya. Oh iya, buktinya saya hanya berniat kepingin umroh, tiba-tiba ada yang nawari umroh, nawari umroh, tapi nggak ada sangunya gimana? Oh bisa, berangkat aja tanpa sangu. Waduh, masya Allah. Loh iya. Ya Allah. Hadirin, belum lagi kalau penjenengan yang pernah merasakan ada pengalaman spiritual di Mekah, itu semakin yakin, Bu. Di Mekah itu karena memang tanah suci, itu beda, Bu. Resonansi doa kita tuh beda. Saya pernah ngalami sendiri ketika tutup botol saya itu hilang. Jadi waktu itu tawaf, saya bawa satu botol zam-zam, harapannya bisa nanti istirahat minum. Qadarullah desaan, botol itu kalau kepencet kan terus tutupnya mencetap gitulah. Saya baru sadar ketika sudah hampir selesai, loh basah ternyata ikhram, berarti memang meletet ini botolnya sudah. Dan benar, habis sudah, zam-zamnya nggak ada sama sekali. Kemudian saya merenung, Bu, ini nanti kalau balik ke penginapan, Kak Wurung saya nggak bisa bawa minum karena nggak ada tutupnya. Padahal tempat penginapan kami agak jauh, posisinya harus naik bus sholawat gitu. Jadi waktu itu saya merenung, ya Allah, saya nanti pulang gimana cara bawanya air ini? Sekitar situ nggak ada orang jual botol lagi, nggak ada jual botol situ, Bu. Kalau di Mojokerto banyak ya, pasar-pasar pakai botol. Sana nggak ada. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, masya Allah nih, ketika sudah selesai tawaf sambil minggir, waktu itu posisi agak semakin tengah, saya nggak bisa semakin minggir karena semakin banyaknya orang. Saya semakin minggir ke tengah, mepet ke Hijr Ismail itu, Hijr Ismail. Sampai di situ masih angen-angen apa? Angen-angen tadi. Iki nek mulai besok nggawa
minum ini jelas Zam-Zam. Dan loh, Qadarullah itu enggak berapa lama itu malah kelontang gitu. Kan Hijri Ismail itu tingginya masih bisa diintip gini kan apa namanya temboknya itu. Kelontang pas di atas itu tutupnya botol, Bu. La haula wala quwata illa billah. Saya langsung alhamdulillah iso bawa Zam-Zam rek gitu. Gimana coba? Siapa yang mendengar doa saya tadi? Saya dalam hati. Kan? Maka semestinya pengalaman itu harus semakin bikin kita semakin yakin. Hadirin, harusnya pulang dari umroh semakin yakin nanti. Jangan sampai pulang dari umroh semakin sambat. Ya. Ditanya sama temannya, ya apa pengalaman di umroh? Alah. Astagfirullah. Yang lain kepingin seperti jenengan, jenengan tambah ternyata ya Allah. Astagfirullah. Ada yang salah dengan kita ternyata. Ibadah semakin baik nih, Bu. Harusnya semakin baik ibadah. Dosa semakin ditinggalkan. Semakin harusnya pulang dari umroh itu semakin nggak semangat ngerasani, Bu. Ya kan? Temannya bisik-bisik, Bayu, saat Jokowi sama tinggal umroh itu, ono berita terbaru loh, Bayu. Gak tertarik, gitu. Gak tertarik. Gak malah takon, ono berita anyar mana ya? Astagfirullah. Hadirin, harusnya semakin ditinggal dosa-dosa. Kemudian doa semakin dekat dengan Allah. Semakin bersandar kita, butuh nopo-nopo Allah, mawon. Kenapa sudah terbukti loh sudah? Masa sih kita masih kurang bukti lagi? Jadi disinilah kemudian kita perlu target-target ini kita renungkan, Bu. Nanti setelah ini harusnya bisa kita mencapai itu. Maka bersungguh-sungguhlah, umroh ini sungguh-sungguh. Kemudian akhlak semakin baik, harusnya semakin baik. Kan salah satu tanda mabrur itu adalah pemurah. Pemurah, Bu. Ita'amut ta'am, suka ngasih makan, itu tanda mabrur. Jadi kan orang itu pulang umroh tambah medit, ada yang nggak beres itu dengan umrohnya. Bu itu kok saya ini nggak tahu dum-dum ya jajan ya, mulai umroh deh. Tambah medit. Astagfirullah. Tentu kemampuan itu semua terbatas, masing-masing kondisi. Tapi pemurah itu kan sikap. Jadilah orang pemurah. Mungkin tidak seperti yang orang-orang yang mampu duitnya banyak, tapi bagaimana pemurah itu tetap ada dalam diri kita. Kemudian setelah pulang, hubungan dengan Allah harus semakin kuat. Hadirin, ini ketika kita bersungguh-sungguh umroh ini, semoga Allah berikan kita mudah mendapatkan ini. Diberikan semakin hati semakin yakin dengan Allah, ibadah semakin meningkat, dosa semakin gak semangat untuk melakukannya, doa semakin mudah diijabah Allah, akhlak semakin baik, gitu ya, semakin dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga terakhir, tips ketiga. Kalau pertama tadi pertama bersyukurlah. Ayo yang belum bersyukur, Bu. Apalagi ini hari Jumat, banyakin syukurnya. Alhamdulillah gitu. Minta sama Allah ampun kalau kemarin-kemarin kurang bersyukurnya. Tambahkan ibadahnya, hatinya semakin ridho gitu kan. Sudah hilangkan iyalah sama kok ngini hilangkan sudah, enggak ada sudah. Alhamdulillah berangkat. Yang kedua apa tadi? Sempurnakan karena Allah. Sempurnakan karena Allah. Nah, yang ketiga, jadikan setiap ritual sebagai dialog dengan Allah. Jadikan setiap ritual umroh sebagai dialog dengan Allah. Apa sih rahasianya ketika kita umroh itu? Kalau benar-benar dibatin, dirasakan, itu beda, Bu, rasanya. Ini hanya mengantarkan saja. Saya contohkan, Bu. Pertama adalah tentang ihram. Seseorang ketika pakai ihram, dia terikat dengan aturan ini, Bu. Bagi bapak-bapak, itu dia meninggalkan semuanya sudah. Tidak boleh satupun yang menempel pakaian yang masih
yang membentuk tubuh itu tidak boleh dipakai sudah semua. Nah, ini kan sebagai sebuah ikrar gitu ya. Ketika ihram, ketika berniat umroh sudah dimulai. Nanti kalau Bapak Ibu yang di umroh kali ini, kita pakai mikotnya di awal itu ya lam-lam. Itu kira-kira 30 menit sebelum mendarat. Ada yang nyampaikan 15 menit, nanti timbangan kelewat, mending sebelumnya siap-siap sudah. Jadi setengah jam sebelum mendarat di Jeddah itu nanti diberitahu semua siap-siap. Jadi bapak-bapaknya dipastikan nggak pakai kaos lagi. Kan rencana dipakai kaos, dari Juanda masih pakai kaos Bu. Pakai kaos, tapi sudah tutup dengan ihram. Celana otomatis sudah enggak, dan itu hanya apa? Hanya kaos saja. Kenapa? Karena ini kalau jaganya ganti di pesawat susah Bu. Belum ngantrinya, ya kan? Bergantian, apalagi orangnya enggak senior Bu, senior. Maka paling tidak mungkin kaos boleh lah. Kaos artinya biar nggak dingin, nggak kedinginan di pesawat itu, pakai kaos boleh. Nah, tinggal dilepas saja kaosnya, langsung ihram, sudah berniat. Jadi, lu nggak pakai mandi Ustaz, mandinya sudah tadi. Pesawat mikir mandi. Angel wis. Jadi, maka ketika pakai ihram itu, coba renungkan, kita sedang berikrar kepada Allah, ya Allah, saya meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, itu semua aku lakukan demi Engkau ya Allah. Saya suka jaket kulit ya Allah, tapi saat ini aku lepas ya Allah, semua demi Engkau ya Allah. Saya suka pakai pakaian yang keluaran terbaru dari perusahaan Asaji. Nanti jadi endorsement tadi. Itu kita lepas. Semua kita lepas. Karena ini untuk menetapi perintahmu ya Allah. Aku berikhram ya Allah. Nah, coba bayangkan dialog itu kita lakukan. Yang sholat kan juga sedang berdialog dengan Allah. Ketika sholat Allahu Akbar, itu kan kita sudah sedang di hadapan Allah loh. Ya Allah, aku tinggalkan masakku demi Engkau ya Allah, sholat duhur. Walaupun tadi masaknya kurang tapi enak. Khawatir dilokno orang tua sisan. Jadi sholat apa mikir masak. Artinya harus ada kesadaran ketika ihram kita sedang meninggalkan kesenangan demi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, coba renungkan itu. Itu beda sudah ketika kita berangkat umroh nanti insyaallah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu kan apa sih maknanya itu? Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Nggih Gusti, panjenengan manggil kula, saya tinggalkan pekerjaan Gusti. Jenengan manggil kula, saya tinggalkan anak istri Gusti. Saya tinggalkan komunitas saya, semua karena memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita berangkat ke sana, ninggalkan semua Bu. Iya. Saya meninggalkan keluarga ya Allah. Nah, itu yang enggak dengan suami Ustaz. Kalau dengan suami ya enggak Ustaz. Suamiku bawa ya Allah. Ya. Hadirin. Ada pengorbanan kan? Ada pengorbanan pasti itu, jenengan pengorbanan. Jenengan ninggalkan yang mungkin punya kucing kan? Ninggalkan berapa lama itu kan? Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Kemudian tawaf. Nah, apa sih maknanya yang bisa kita ambil? Ini mengantarkan saja. Ya, ini adalah harusnya kita jadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Kita jadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Jangan jadi apapun harus kembalinya taat kepada Allah. Mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun sudah. Ujung-ujungnya kita ini kepingin masuk surganya Allah. Ya sudah, maka taatlah kepada Allah. Jadi dokter taat pada Allah. Jadi suami yang taat pada Allah. Jadi istri taat pada Allah. Begitulah kehidupan ini. Jadi putra, jadilah putra yang taat pada Allah. Menghormati orang tua, memuliakan beliau. Itu perintah Allah.
Kalau sekarang kita jadi orang tua yang memang ingin masuk surga, yang taat pada Allah, lakukan perintah-perintah. Ingat, Allah merintah di antara misalkan menjaga keluarga dari neraka. Surat Tahrim itu kan ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jadi apapun kembalinya ke situ terus gitu. Merujuknya kembali pada Allah lagi. Maka tawaf ini harusnya kesadaran itu terbangun. Iya ya. Saat tawaf itu kita bahkan tidak boleh loh Bu. Ini bahu kiri mengo tidak boleh. Ya. Semerap mengo jangan apa mengo itu. Berpaling jangan. Itu bisa batal Bu tawafnya. Jangan kalau tawaf itu bahu kiri harus terus menghadap Ka'bah. Maka ketika tawaf, kan tawaf masih boleh bicara kan ya. Jadi tawaf itu kata Rasulullah seperti sholat. Maka para ulama dawuh itu harus punya wudhu karena seperti sholat. Tapi masih boleh bicara gitu. Nah, ketika boleh bicara itu hati-hati jangan memalingkan enggak. Misalnya diceplek dari belakang, Mbak Yu ya apa kabar hari sane? Mantal itu nanti. Kok ya iso nang tawaf nang gone Ka'bah lu bahas arisan iki apa ceritanya. Maka beresi Bu, mau berangkat besok beresi, urusan kewajiban kita beresi, hutang-hutang kalau bisa dilunasi. Ada hutang nggak? Oh sudah Ustaz kemarin Ustaz. Minimal disemayani gitu kan. Tenang Mbak Yu, gak usah khawatir, tak sahur. Kilo sih mau didik, mau 500. 500 juta ya. Semoga Allah mudahkan ibadah kita semuanya. Shalli ala Muhammad. Sa'i, apa sih maknanya? Sa'i adalah saya akan berikhtiar seperti Hajar. Nah, ingat, sa'i itu kan kita seperti melaksanakan ya Bunda Hajar, bundanya Nabi Ismail kan, dari Sofa ke Marwa itu kan. Apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Yakni ikhtiar yang tidak mudah menyerah. Sebelum selesai 7 kan nggak boleh jenengan terus menyerah. Kakek bayu seluruh gak bisa sampai 7, gak boleh sampai selesai. Kok iso tengok-tengok. Jangan pengkali kok pun leren Bu Kaji. Aduh loh, paket hemat mawon Ustaz kali mawon cekat. Ya gak sah. Selesaikan. Ini bagian dari pelajaran jangan mudah menyerah dalam kehidupan ini. Alah gitu aja kok menyerah sih. Jangan mudah menyerah. Melihat anak, jangan mudah menyerah. Mungkin dinasihati sekali belum masuk, nasihati 2 kali. 2 kali belum juga dipakai 3 kali gitu kan. Tuh tahu Ustaz 5 kali tuh enggak dikatek nih. Dan nyurusin tadi kopian. Tuh kok di bapak nih. Niru bayi wetan. Astagfirullah. Hadirin. Jadi pelajarannya adalah ikhtiar jangan mudah menyerah dan kemudian tawakallah kepada Allah Ta'ala. Tahallul ini yang terakhir. Kan ritual umroh itu terakhir adalah tahallul. Apa itu? Memotong rambut. Seberapa Bu? 1 ruas jari minimal itu. Jadi cekrik. Nah, 1 ruas jari kira-kira itu apa? Sudah tahallul. Nah, kalau bapak-bapak disunahkan untuk gundul. Gimana ada pertanyaan kan? Kalau kita umroh 3 kali gimana Ustaz? Kalau pertama gundul, yang kedua apa? Dipotong Ustaz itu kan. Pertanyaan logis juga gitu ya. Ya mungkin nanti terakhir sudah gundul sekalian gitu ya. Iya, tapi ada juga loh ibu yang pesen Bu, pesen bapaknya, Pak, cocok deh gundul loh Pak. Iya, aku tambah pangling deh sampean. Nah, jadi ketika tahallul itu adalah apa? Saya ingin keluar dari umroh sebagai pribadi yang lebih baik. Hadirin, ketika tahallul itu kita memotong sesuatu. Dengan dicukur ini sebagai pelambang kita akan lebih baik. Kalau habis dipotong rambut disambung lagi bisa Bu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ada ya sambung rambut ya? Ini perlambang kita ini kalau sudah
kepingin lebih baik, yang sudah kita putus. Akhlak-akhlak yang kurang baik, perkataan-perkataan yang kurang baik, sudah putus, tahallul sudah selesai. Makanya ketika pulang dari umroh, harusnya kebiasaan buruk sudah selesai, nggak ada sudah. Bayu kok tumben kata ngerasani mana yang pulang umroh, tahallul. Sampai di tahallul wajib pancet. Hadirin, disinilah. Maka 3 hal ini, ayo kita renungkan. Apa tadi pertama, Bu? Bersyukurlah. Yang kedua, apa? Sempurnakan karena Allah. Kemudian ketiga, jadikan setiap ritual sebagai dialog dengan Allah. Ayo, sambil direnungkan, kita ini sedang umroh ini ngapain sih, kok pakai ada ritual kayak begini. Itu ada hikmahnya yang bisa kita ambil, sehingga pulang ada sesuatu yang berubah dengan diri kita. Dimulai dengan banyak bersyukur, sehingga kita sadar ini istimewa loh. Bisa jadi kesempatan ini terakhir loh buat kita. Belum tentu tahun depan bisa berangkat lagi, betul betul. Yang sudah itu mungkin karena sudah semakin sepuh, mungkin pas mau berangkat sakit. Ini sekarang bisa, maka maksimalkan, gitu kan? Syukuri. Yang kedua apa? Dengan menyempurnakan karena Allah. Ilmu yang belum ngerti segera tanya. Kalau nggak ngerti tanya, jangan sampai malu bertanya. Karena malu bertanya bisa sesat di Mekah, ya. Sesat di Mekah. Yang terakhir apa? Jadikan setiap ritual sebagai dialog dengan Allah. Renungkan, kenapa sih kita begini ya? Oh, kita muter tawaf ini adalah kita diajarkan biar selalu berpusat pada Allah. Karena kesuksesan apapun itu semua pada Allah kuncinya. Kita butuh pertolongan Allah. Yang bisnis, kita butuh pertolongan Allah. Siapa yang mendatangkan customer kita itu siapa? Allah. Siapa yang menjadikan anak kita nurut dengan omongan ibu Allah. Tawaf menyadarkan kita semua butuh Allah. Hadirin, maka disinilah berbagai hal yang perlu tambahan catatan ini. Semoga besok umroh kita sempurna. Semua kondur berangkat sampai kondur sehat semuanya, dan kondur mendapat umroh yang mabrur. Yang sudah pernah umroh, haji dan umroh semoga berangkat lagi. Yang belum pernah semoga Allah mudahkan segera berangkat haji dan umroh. Shallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, ada pertanyaan kemarin Ustadz, apakah kita boleh mendoakan banyak orang di sana? Boleh, sangat boleh Bu. Kalau perlu itu inventarisir. Putra-putra panjenengan tanyai, mama jangan ngene Mekah nang kono tawaf dekat Ka'bah. Sampeyan titip apa donga apa? Tanya ibu. Kakek mah donga ya 10 ae mah. Kan iku. Inventarisir Bu. Nanti mungkin tawaf pertama belum kebaca, tawaf lagi kedua, terus minta sama Allah, ya Allah, mungkin diri kita sendiri. Kemudian kita doakan anak-anak kita, saudara kita. Terus Bu, mumpung di sana itu, mumpung doa jenengan dijabah Allah, dekat dengan ijabah gitu ya. Maka jangan sia-siakan ya. Maka kalau ada orang yang titip ke jenengan, Bayu titip dongakno, jangan ditolak. Mboten napa-napa, alhamdulillah. Mboten napa-napa. Iya, kan kadang tetangga kita datang, ini dongakne nggih. Niku lho pitik kula mboten ndok-ndok. Ya ora tau nak. Oh, ya apa coba? Jadi sing loman gitu kan, mosok sing ndongakno ya Dik, gak loman barang gitu nggih. Hadirin, maka perbanyak doakan saudara kita juga. Terutama saya titip jenengan besok udah umroh, berangkat umroh, saya titip doakan saudara kita di Palestina nggih. Doakan semoga Allah menguatkan perjuangan mereka, meringankan bebannya, dan diberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Juga saudara kita yang kena musibah Bu, di mana-mana ada musibah, yang banjir, yang tsunami, gempa bumi, macam-macam Bu, yang perang ini, coba bayangkan betapa menderitanya saudara kita di sana. Kita di sini bisa kumpul-kumpul, di sana juga bisa Bu. Iya, di dalam masjid aja dijatuhi bukan jemblem, bom. Maka ayo kita bayangkan betapa bersyukurnya kita ada di sini. Nah, kita doakan saudara kita yang di sana, semoga Allah kuatkan, Allah mudahkan urusannya, Allah ringankan bebannya. Hadirin, akhirnya sebelum saya tutup doa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya yang kerso hadir, memberikan supportnya untuk keberangkatan
kami dan jamaah itu nggih, kami hanya bisa membalas dengan kalimat jazakumullah ahsanal jazak. Semoga kebaikan jenengan dibalas oleh Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Semoga putra-putri panjenengan soleh-solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bisnisnya lancar semua, ilmunya manfaat, hidupnya manfaat, dan semua saja ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta doa khusus untuk pengurus An-Nur nih. Pengurus An-Nur ini sudah yang kita lakukan di sini, kemudahan-kemudahan kita ini di belakang layar itu pengurus An-Nur golong gemuk. Iya, banyak diurusi, banyak ditata, banyak dipikir itu nih. Saya minta doa panjenengan semoga pengurus An-Nur istiqomah. Semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, putra-putrinya soleh-solehah semuanya, rezekinya halal dan barokah, dan diberikan husnul khotimah. Khususnya juga untuk semua panjenengan yang berikan support pagi ini berupa apapun, berupa tenaga, berupa doa, berupa dana. Saya Masya Allah matur nuwun sangat. Ada yang tiba-tiba datang, Ustadz, mboten kathah namung kedhi Ustadz kula transfer mawon. Alhamdulillah. Ya Allah ciiling kali kula alhamdulillah. Semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan wa tuhibbu rabbana wa tarda. Hamdan la yanqadi 'alayhi fihi wa la yafna. السماوات كم الأرض بينهما من واستمشى بعد عدد ما حمدك الحامدون وغفل ذكرك الغافلون والصلوات السلام على عبدك رسولك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائك ورسلك خيرك من خلقك وأمينك على وحيك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا بلغنا إليك أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مبرورة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, hadirin, demikian kajian kita kali ini. Setelah ini, sebelum kita makan bersama,
saya berharap nanti kita salam-salaman untuk nggih, sambil berpamitan, khususnya bagi yang umroh yang sekarang hadir mungkin boleh merapat ke sini, nanti kita sama-sama saling bersalaman nggih. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar kami sendiri dan juga mewakili para jamaah umroh yang lain, mohon dimaafkan salah hilaf kami ya Bu. Jika ada salah hilaf mohon dimaafkan, dan doakan kami semua berangkat sampai kondur sehat, mendapat mabrur umrohnya. Demikian sekali lagi matur nuwun. Kami akhiri alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri, kita saling memaafkan sambil menyemangati, kita baca talbiyah ya. Untuk menyemangati, tidak ada kesunahan khusus untuk bacaan talbiyah ini kecuali untuk menyemangati, saling menyemangati, mengingatkan kita sedang menjawab panggilan Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika. Ayo Mi, no, Baby, ayo mau ke sini, ayo Mi, sini. Sebentar. Oke, boleh. Labbaik Allah. Oke, muternya setelah lengkap aja. La syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Oke, baik, ini aja. Dipersilakan di sini dulu, baru. Izin saya mengenalkan. Lupa juga, Mi. Bu Ratna agak ke sini, Itu apa?